Alhamdulillah, sekarang ada program Haji Furoda mulai harga 17.500 US dollar dan juga 25.500 US dollar untuk 27 hari program Haji Furoda. Down payment mulai 10.000 US dollar. Segera daftarkan diri kalian sekarang, booking sekarang. Down paymentnya hanya 10.000 US dollar. Cepat, seat terbatas guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang dari Flandur sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijai Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa kalian cek deskripsi. Di situ kalian bisa beli baju koko dari Alkodi. Kalian juga bisa beli parfum dari Kamuni ya. Dan juga kalian bisa daftar umroh atau haji ya. Di deskripsi Haji Furoda dari mulai ada yang paket pertama 17.500 US dollar dan ada paket kedua 25.500 US dollar. Itu insya Allah pasti berangkat dan dijamin karena dari travel yang ternama di Indonesia. Oke guys, sekarang kita mau ngebahas karena banyak yang nanya sama gue, apakah benar ada surat Imam Besar Habib Rizik Syihab dari Madinah. Mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang sehat afiat. Dan kebetulan juga gue alhamdulillah lagi di tanah suci ini. Mudah-mudahan bisa ketemu sama beliau. Jadi ini kita mau reaksi ya. Kita mau reaksi ini. Ayolah, kita yang dewasa sedikit gitu. Nanti di sini insya Allah gue dapat itu. Mudah-mudahan gue nggak salah ya. Mudah-mudahan gue nggak salah. Jadi reaksi gue tentang Pilkada Jakarta ya sama dengan IBHRS. Ini lihat ini ya, kita sama-sama dengar. Ini suratnya kalau nggak salah dibacakan oleh suara yang gua kenal ya, mudah-mudahan nggak salah, dari Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas ya, menantu beliau, anak mantu beliau yang juga ketua umum Front Persaudaraan Islam. Bismillahirrahmanirrahim, kita dengar sama-sama. Surat di situ surat IBHRS ya. Surat IBHRS dari Kota Suci Madinah untuk umat Islam Indonesia via penasihat DPP FPI Asy-Syaikh Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa sahbihi wa man wala. Sallallahu alaihi. Kepada segenap ikhwan tercinta di tanah air yang bertanya tentang pandangan pribadi saya terhadap hasil ijtihad politik Dewan Pimpinan Daerah Front Persaudaraan Islam DPD FPI Jakarta yang mendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono nomor urut 01 dalam Pilgub Jakarta. 1. Apa tidak berarti FPI bersanding atau kompromi atau mendukung Jokowi? 2. Apa FPI sebaiknya golput atau coblos semua saja? 3. Apa FPI tidak khawatir dihujat publik lantaran kecewa? Oke, itu sering pertanyaan memang ya. Nanti insya Allah video fullnya gue taruh di belakang ini ya. Ini kita minta maaf untuk mereaksi ini. Ya memang sering ya ada pertanyaan itu ya. Kenapa milih Ridho? Kan di situ ada Jokowi. Dan kenapa nggak golput aja gitu ya, apa FPI nggak khawatir dihujat publik ya. Ini pertanyaan yang sering banget. Kalau gue ngelihat DPD FPI nya ya, pandangan gue pribadi mudah-mudahan sama Habib ya. Gue ngelihatnya karena di Pramono Anung sama Rano Karno ada PDIP di situ guys.
Tadi kan udah gue bahas. Buat gue Jokowi sama PDIP sama aja. Ya, buat gue. Tapi ini pandangan Habib Rizik. Coba kita lanjutkan ini suratnya dibaca. Alhamdulillah, saya dan FPI tidak pernah bersanding atau kompromi atau mendukung Jokowi. Apalagi Megawati dengan partainya yang selama ini membesarkan Jokowi dan ikut menikmati kekuasaan Jokowi selama 10 tahun. Bener kan? Jokowi itu setali 3 uang sama Megawati buat itu pandangan gue, dan alhamdulillah gue nggak salah tuh. Ya, setali 3 uang. PDIP sekarang mau playing victim gitu. Alah, sama aja lu. Lanjut. Alhamdulillah, saya dan FPI tetap komitmen untuk terus membela rakyat tertindas dan juga terus mengejar para begal konstitusi dan pelanggar HAM serta koruptor dari rezim Jokowi dan krominya. Alhamdulillah, saya dan FPI juga tetap komitmen untuk menuntut rezim Jokowi ke pengadilan HAM terkait tragedi pembantaian 6 pemuda santri Laskar FPI Front Pembela Islam di KM 50 dan menuntaskan sidang pengadilan tentang gugatan 5.246,74 triliun rupiah terhadap Jokowi untuk dikembalikan ke kas negara, sekaligus penyitaan seluruh aset kekayaan Jokowi dan memiskinkannya. Alhamdulillah, saya dan FPI pun tetap komitmen untuk terus mendorong pemerintahan baru Prabowo agar lepas dan bersih dari segala bentuk tekanan oligarki busuk dan pengaruh jahat Jokowi maupun Megawati dan partainya beserta kroni-kroni mereka juga akan terus mendesak proses hukum terhadap Fafa. Oke. Bentar. Jadi dari yang pertama ini ya, jelas ya sikap Habib Rizik ya. Jokowi sama Megawati itu garis merah sudah. Garis merah. Jadi buat Anies yang di sana ya, itu Anies ya. Anies kan begitu emang. Sebelum ini kan Anies juga mau apa? Dicalonin PDIP, dia juga udah pakai baju merah ya. Anies mah ya udahlah. Cuman di sini ada ya masalah KM 50. Buat teman-teman yang kecewa terhadap DPD FPI Jakarta ya karena mendukung Ridho, itu mungkin di situ ada, mungkin ya di situ ada di kontrak politiknya ada KM 50. Selama ini orang-orang yang kecewa sama FPI, waktu KM 50 kalian bersuara apa? Nggak ada suara kan? Jadi di saat FPI bersikap seperti ini, biarin aja, itu hanya FPI gitu. Dan yang pasti gue yakin, seyakin-yakinnya, Istiqomah nggak ada ceritanya FPI itu dukung Jokowi, nggak ada. Nggak. Karena gue yakin, insya Allah ya, perspektif gue itu kurang lebih bisa, mudah-mudahan gue bisa begitu terus ngikutin gitu. Artinya buat gue Jokowi dan PDIP itu ya kurang lebih sama. Lanjut suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sikap politik FPI dalam Pilkada serentak 2024 telah disepakati bersama Tripilar FPI, GNPF Ulama, Persada 212 untuk terikat dan tunduk mematuhi sepenuhnya maklumat Tripilar tentang Pilkada serentak 2024 yang intinya memberi arahan agar umat Islam memilih paslon terbaik sesuai syarat Islam. Jika tidak ada, maka paslon yang mudorotnya teringan. Jika mudorotnya sama besar, maka umat Islam berhak golput atau coblos semua. Tapi tetap melihat dan memperhatikan fatwa ulama istiqamah di daerah masing-masing. Hasil ijtihad politik FPI di berbagai daerah berbeda-beda. Karena situasi politiknya juga tidak sama. Ada yang mendapat pilihan terbaik dan ada juga yang mendapat pilihan teringan mudaratnya. Bahkan ada yang golput atau coblos semua. Dan sesuai mekanisme aturan organisasi FPI, ada ketentuan bahwa semua pengurus dan anggota FPI harus loyal ikut pilihan DPD FPI di daerahnya untuk Pilgub dan ikut pilihan DPW FPI di wilayahnya untuk Pilbub atau Pilwalkot selama musyawarah pengambilan keputusan ijtihad politik DPD FPI atau DPW FPI tersebut sesuai aturan ADART organisasi FPI dengan sepengetahuan penasihat DPP FPI serta sesuai arahan maklumat Tripilar tentang Pilkada serentak 2024. Karena itulah
soal DPD FPI Jakarta yang memutuskan dukung pasangan Ridho nomor urut 01 dalam Pilgub Jakarta, menurut pandangan pribadi saya sudah sesuai dengan arahan maklumat Tripilar tentang Pilkada serentak 2024. Sehingga wajib ditaati oleh seluruh pengurus dan anggota FPI di seluruh jajaran DPD, DPW, DPC, dan DPRA FPI se-Jakarta. Hasil ijtihad politik DPD FPI Jakarta tersebut sudah seyogyanya dihormati oleh saya dan segenap jajaran pengurus DPP FPI serta seluruh elemen bangsa dan negara Indonesia, karena itu merupakan hak politik yang dijamin serta dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. Setahu saya bahwa DPD FPI Jakarta mendukung paslon Ridho antara lain karena pertimbangan kaidah wujubul amal bi akhafid dararin, yakni wajib beramal dengan mudarat yang lebih ringan dan beberapa kaidah lainnya. Nah, jadi itu ya guys ya, kan ada 3 calon tuh. Andai kata kalau gue ya, andai kata yang 02 itu gue nggak bisa melawan keimanan gue guys, akal gue itu akan tunduk sama iman ya, dan itu gue yakin sahabat gue Bang Dharma itu paham gitu, karena Bang Dharma juga kan ngomongin masalah iman gitu kan ya, dengan iman. Oke, gue nggak mau ngalahin iman gue. Bang Dharma itu baik, top, cuman buat gue ini gue bisa melawan iman gue nggak mau. Nah, jadi DPD FPI Jakarta ini dia ngomong akhafud darain. Nah, itu dari cara pandang FPI ya, dari cara pandang Islam, daripada di Pak Pramono Anung, walaupun di situ ada Anies, karena Pramono Anung ini kan PDIP ya, kita tahulah bagaimana PDIP selama 10 tahun ya kan. Lanjut. Juga menilai bahwa langkah DPD FPI Jakarta tersebut bukan hanya sebagai bentuk dukungan, tapi juga merupakan benteng bagi paslon agar tidak dikondisikan oleh Jokowi dan oligarki. Jadi, saya memahami betul bahwa sikap DPD FPI Jakarta bukan karena ingin bersanding atau kompromi atau mendukung Jokowi sebagaimana dituduhkan dan difitnahkan, tapi sesungguhnya karena pertimbangan realita politik di Pilgub Jakarta yang sangat ruwet dan dilematis. Bagi DPD FPI Jakarta, memilih cagup non-muslim di Jakarta yang mayoritas muslim tentu tidak mungkin. Nah, kan? Tidak sesuai dengan ideologi FPI. Nah. Bagi DPD FPI Jakarta, memilih paslon cagup dan cawagup yang keduanya merupakan kader tulen dari Partai Merah yang Islamofobia juga harus tidak mungkin selama masih ada pilihan lain yang lebih ringan mudaratnya. Di sini sikap DPD FPI Jakarta kan benar, faktor pribadi perorangan paslonnya, tapi murni karena faktor partai pengusung utamanya adalah partai politik yang tidak sejalan dengan ideologi FPI, bahkan secara nyata dan jelas memiliki rekam jejak yang tidak bersahabat dengan perjuangan Islam, bahkan memenuhi syarat Islam, dan pimpinan partainya pernah menista rukun iman kepada hari akhir tanpa mengaku salah dan tidak pernah bertaubat terkait penistaan tersebut sampai saat ini. Betul. Sikap golput atau coblos semua bagi DPD FPI Jakarta juga bukan solusi, karena justru akan menguntungkan Partai Merah yang terkenal dengan Islamofobianya tersebut. Betul. Apalagi konon katanya survei paslon di Jakarta belakangan ini sedang naik terus, sehingga patut untuk diwaspadai. Walaupun pilihan paslon Ridho, walaupun paslon ini diusung oleh Kim bentukan pemerintah, bagi DPD FPI Jakarta bisa jadi solusi pilihan, karena faktanya di dalam Kim masih ada partai Islam dan partai berbasis Islam seperti PKS, PKB, dan PAN serta lainnya. Ditambah lagi paslon Ridho telah bersedia menandatangani fakta integritas dengan DPD FPI Jakarta untuk kepentingan Islam dan umatnya. Sedang soal kasus penistaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menimpa Suswono sudah saya jawab melalui surat saya yang telah dibacakan oleh Ketum FPI Habib Muhammad bin Hussein Al-Attas saat digelar reuni aksi 411 pada tanggal 4 November 2024 lalu, yang intinya bahwa Suswono telah mengaku khilaf tidak sengaja keseleo lidah tanpa niat atau maksud menista Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau juga sudah mengaku salah dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala,
juga mohon maaf kepada umat Islam serta berterima kasih kepada para habaib dan ulama yang telah menegurnya dan memperingatkannya, sehingga kasus Suswono tidak bisa disamanakan dengan kasus Ahok yang menista Al-Quran berulang kali dengan sengaja dan secara arogan tidak mau mengaku salah karena merasa dilindungi rezim Jokowi, serta baru terpaksa minta maaf setelah ada aksi bela Islam berjilid-jilid yang dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menang dan sukses mendorong proses hukum terhadap Ahok hingga dipenjara. Dengan demikian, bahwa pertimbangan dan hasil ijtihad politik DPD FPI Jakarta secara syariat maupun strategi politik sudah benar dan bisa dimengerti, serta seyogianya dimaklumi oleh semua pihak. Karenanya FPI jangan khawatir, insya Allah umat Islam yang baik tidak akan kecewa dengan FPI selama FPI berdiri atas dasar hujjah dan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan secara syar'i. Adapun gonggongan para pembenci FPI yang sejak dulu memang sudah anti dan benci FPI, atau propaganda gerombolan oportunis politis yang merasa dirugikan dengan sikap DPD FPI Jakarta tersebut, tidak usah diambil pusing karena hanya buang waktu dan energi. Sekali lagi saya tegaskan bahwa hasil ijtihad politik DPD FPI Jakarta secara syariat maupun strategi politik sudah tepat. Insya Allah menjadi keputusan yang diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Itulah pandangan pribadi saya terhadap hasil ijtihad politik DPD FPI Jawa Barat yang mendukung paslon Asih Ahmad Syekhu dan Ilham Habibi nomor urut 3 dalam Pilgub Jabar. Sudah sesuai arahan maklumat Tripilar tentang Pilkada serentak 2024. Sikap saya juga akan tetap sama terhadap semua hasil ijtihad politik setiap DPD FPI untuk Pilkada tingkat 1 atau Pilgub, dan setiap DPW FPI untuk Pilkada tingkat 2 atau Pilbub atau Pilwalkot di wilayahnya masing-masing, selama musyawarah pengambilan keputusan ijtihad politik DPD FPI atau DPW FPI tersebut sesuai aturan ADART organisasi FPI dengan sepengetahuan penasihat DPP FPI, serta sesuai arahan maklumat Tripilar tentang Pilkada serentak 2024. Saya mengajak kepada semua pengurus, anggota, aktivis dan simpatisan FPI dimanapun saja berada untuk berjuang bersama FPI di daerahnya masing-masing. Jangan berpecah belah karena perpecahan pangkal kelemahan dan kekalahan. Akhirnya saya serukan kepada DPD FPI Jakarta dan DPD FPI Jabar khususnya, serta semua DPD FPI maupun DPW FPI umumnya untuk terus lanjutkan perjuangan. Silakan wujudkan hasil ijtihad politiknya dengan cara elegan dan terhormat. Jangan takut hujatan dan cacian. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menang kalah tetap menang selama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjuang terus dengan tulus dan ikhlas tanpa mencaci maki pihak manapun. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam perbedaan pilihan politik. Semoga sukses dan alhamdulillah. Amin. 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 Surat saya ini, apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang apa yang tidak benar datang dari diri saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semua, serta selalu menuntun kita dengan taufik dan hidayahnya. Afwan wa syukran. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa ma taufiqi illa billah, wallahul musta'an. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1446 Hijriah, 21 November 2024. Alhamdulillah. Ya, itu tadi ya. Jadi kalau gua ngelihat kesimpulannya, karena memang keadaan politik di Jakarta itu seperti tadi ya, dalam pandangan FPI itu ada 3 calon nih. Yang nomor 2 udah nggak mungkin karena itu melawan ideologi FPI sendiri. Yang nomor 3 itu udah jelas-jelas lah PDIP, kader PDIP semuanya. Kita udah tahu gimana PDIP. Nah, nomor 1 ini memang ada Jokowi di situ. Tapi paling tidak lebih baik menurut FPI daripada yang 2 ini.
Jadi itu haknya FPI, dan alhamdulillah Habib Rizik ijtihad itu lewat musyawarah guys. Jadi ya kita hormati itu. Dan buat semua simpatisannya FPI, ya silakan, bismillah, Allahu Akbar. Kalau gue ini pecinta Habib Rizik, apa yang dari beliau gue ikuti. Begitu, gue pecinta dan gue mempelajari. Mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang sehat afiat. Dan yang paling utama tadi, yang paling akhir adalah jangan sampai gara-gara pilkada ini berbeda pilihan terus kita mau berpecah belah. Jangan berpecah belah. Tetap aja, jangan berpecah belah, karena berpecah belah itu awal dari kehancuran. Gua Babe Aldo pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa dicek deskripsi ya guys. Di situ kalian bisa beli baju koko, beli parfum, dan juga daftar haji dan umroh. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman, Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.